Wah 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 bikin bulu kuduk merinding. Ratu Tisha angkat suara, jadi harapan kami semua sudah sesuai prediksi. Timnas butuh figur ayah yang super disiplin seperti Shin Tae-yong. Pelatih Gerald Vandenburg dan Patrick Kluivert memang bagus, tapi masih terlalu dini untuk bisa chemistry seperti Shin Tae-yong. Hasil kurang memuaskan yang diraih Timnas Indonesia belakangan ini mulai menuai reaksi dari berbagai kalangan. Konsumsi publik dan memang nyata saat ini. Hasil kerja Patrick Kluivert dan Gerald Vandenburg, 2 hari beruntun Timnas Indonesia catatkan 0 shot on target. Bagaimana sikap Erick Thohir? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah 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 bikin bulu kuduk merinding. Ratu Tisha angkat suara, jadi harapan kami semua sudah sesuai prediksi. Timnas butuh figur ayah yang super disiplin seperti Shin Tae-yong. Pelatih Gerald Vandenburg dan Patrick Kluivert memang bagus, tapi masih terlalu dini untuk bisa chemistry seperti Shin Tae-yong. Hasil kurang memuaskan yang diraih Timnas Indonesia belakangan ini mulai menuai reaksi dari berbagai kalangan. Setelah Timnas U23 yang diasuh Gerald Vandenburg gagal lolos ke Piala Asia U23. Disusul hasil imbang tanpa gol Timnas senior melawan Lebanon di bawah arahan Patrick Kluivert. Kini mantan sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, ikut angkat bicara. Dalam pernyataannya, Tisha menyebut bahwa semua ini sejatinya sudah dapat diprediksi. Ia mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi banyak penggemar Timnas juga sudah memiliki kekhawatiran sejak awal terkait proses dan pendekatan yang digunakan pelatih baru. Semua ini sesuai dengan prediksi saya dan sebagian besar pecinta sepak bola nasional, ujar Tisha. Karena kita tahu pelatih bukan hanya soal taktik. Mereka menentukan mental dan kebersamaan dalam tim. Itu yang dulu dibawa oleh Shin Tae-yong. Menurut Tisha, pelatih saat ini memang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang tidak diragukan. Namun, ia merasa ada yang hilang, kedekatan emosional dan kekompakan tim. Ia menyoroti pentingnya sosok pelatih yang mampu menjadi pemimpin secara personal, bukan sekadar profesional. Pelatih sekarang sebenarnya bagus, tapi belum terasa adanya rasa kebersamaan. Dulu Shin Tae-yong sangat disiplin, keras, tapi juga berperan seperti ayah bagi para pemain. Itu yang membentuk mental dan karakter skuad kita. Tisha menambahkan dalam dunia sepak bola modern, terutama di level internasional, faktor psikologis dan ikatan emosional antar pemain dan pelatih sangat menentukan hasil akhir. Ia mencontohkan bagaimana Shin Tae-yong mampu memaksimalkan potensi para pemain muda Indonesia, bahkan ketika mereka menghadapi tim kuat Asia. Jika Shin Tae-yong masih melatih, saya pribadi yakin kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi dengan materi pemain yang sekarang banyak yang bermain di luar negeri, punya pengalaman, dan mental bertanding yang makin matang, ujarnya dengan nada optimistis. Selain itu, Tisha juga menyinggung perlunya Federasi Sepak Bola, dalam hal ini PSSI, untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bukan sekadar melihat hasil pertandingan. Ia berharap ada solusi jangka panjang, bukan sekadar pergantian pelatih atau reaksi sesaat. Saya harap PSSI bisa memberikan jalan dan solusi. Kami semua ingin Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, dan itu butuh kerja sama serta visi yang searah. Jangan hanya ganti pelatih, tapi bentuk sistem yang kuat, tambahnya. Lebih lanjut, Tisha menyampaikan bahwa kritik yang muncul dari publik bukan sekadar karena kecewa atas hasil, tetapi karena ada rasa sayang terhadap tim nasional. Ia mengajak semua pihak untuk tidak melihat kritik sebagai serangan, tetapi sebagai bentuk kepedulian kolektif terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau ada hal yang kurang, kenapa tidak kita evaluasi bersama?
Tim ini milik kita semua dan kalau kita punya kesempatan emas, jangan kita sia-siakan hanya karena gengsi atau ego. Pernyataan Ratu Tisha sontak menjadi sorotan karena ia dianggap mewakili keresahan banyak pendukung timnas. Di media sosial, banyak netizen yang mengungkapkan kerinduan terhadap era Shin Tae-yong ketika skuad Garuda tampil penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Bukan cuma soal hasil, tapi cara mereka bermain, cara mereka menyatu di lapangan. Dulu kita bisa lihat semangat juangnya. Sekarang, rasanya datar, tulis seorang netizen di platform X. Meski begitu, Ratu Tisha tetap memberikan harapan. Ia percaya bahwa dengan pembenahan yang tepat, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di level tertinggi, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita punya pemain-pemain hebat, baik lokal maupun diaspora. Tapi semua itu harus disatukan oleh pelatih yang bukan cuma bisa bicara taktik, tapi juga membentuk jiwa dan mental tim. Karena pada akhirnya sepak bola adalah soal chemistry dan kepercayaan, pungkasnya. Publik kini menantikan langkah konkret dari PSSI dan para pengambil keputusan. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh atau tetap melanjutkan proses yang berjalan saat ini? Satu hal yang pasti, ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia semakin tinggi dan semua pihak berharap mimpi tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar harapan kosong. Konsumsi publik dan memang nyata saat ini. Hasil kerja Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg, 2 hari beruntun timnas Indonesia catatkan 0 shot on target. Bagaimana sikap Erick Thohir? Timnas senior dan timnas U23 Indonesia mencatatkan 2 laga beruntun tanpa melepas tembakan tepat sasaran. Kinerja pelatih asal Belanda di timnas Indonesia berada dalam sorotan negatif. PSSI menunjuk 2 pelatih Belanda untuk 2 posisi yang dulunya ditempati Shin Tae-yong pada Januari lalu. 2 juru taktik tersebut yaitu Patrick Kluivert di timnas senior Indonesia serta Gerald van den Burg di timnas U23 Indonesia. Keberadaan 2 pelatih berbeda itu membuat PSSI bisa menggelar agenda timnas senior dan timnas U23 secara berbarengan. Pada jeda internasional September ini, timnas senior memiliki agenda FIFA Matchday, sedangkan timnas U23 berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pasukan Patrick Kluivert mulanya mengawali FIFA Matchday dengan kemenangan 6-0 atas Taiwan Jumat (5 September 2025). Namun pada laga kedua kontra Lebanon Senin (8 September 2025), Garuda Senior mengalami kebuntuan dengan skor akhir 0-0. Stefano Lillipali DKK sebenarnya unggul mutlak penguasaan bola, yaitu 81%. Namun di antara 9 tembakan yang dilepaskan, tak ada satupun yang mengarah ke gawang. Hal itu menunjukkan Indonesia mengalami problem lini depan yang perlu dibenahi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama jika Ole Romeni belum pulih. Kita bikin shot on target, tapi hanya tak bisa cetak gol, bantahan Kluivert saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai statistik 0 shot on target dalam konvers. Jika Anda melihat bagaimana Lebanon bermain, sangat sulit ketika pemain mereka terus berada di setengah lapangan sendiri. Sulit bagi kita menciptakan situasi untuk mencetak gol.
Kurang dari 24 jam berselang, catatan minor tersebut diulangi adik-adiknya di Timnas U-Strip 23 Indonesia. Garuda Muda sebelumnya dalam sorotan karena tak mampu membobol tim lemah Laos pada laga pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026. Lantas pada Selasa dalam kurung 9 September 2025 malam, pasukan Gerald Vandenburg kembali meraih hasil negatif dengan kalah 0-1 dari Korea Selatan. Hal itu membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U-Strip 23 2026, padahal edisi sebelumnya menembus semifinal di tangan Shin Tae-yong. Rafael Struijk CS dinilai impoten karena gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dari 59% penguasaan bola. Hanya ada 7 tembakan, semuanya melenceng. Anda bisa melihat bahwa hari ini kita juga mendapatkan 2 atau 3 peluang bagus untuk mencetak gol. Vandenburg membela diri. Anda harus bermain sepak bola dengan cara yang menurut saya bisa memberikan tekanan tinggi, dan hal-hal seperti itu. Tapi tim ini sulit karena secara fisik kita tidak bagus, tandasnya. Jadi harapan kami PSSI dan Pak Erick Thohir ada koreksi besar untuk Timnas Indonesia saat ini, senior maupun kelompok umur. Jelas ini penurunan prestasi. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruined. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Ruben Dias dari Manchester City. Arsenal tengah bersiap melakukan langkah besar di bursa transfer dan nama Ruben Dias muncul sebagai target ideal untuk memperkuat lini belakang. Bek tangguh milik Manchester City dan timnas Portugal ini dinilai sebagai solusi jangka panjang tak hanya menghadirkan stabilitas, tetapi juga mentalitas juara yang selama ini dinanti-nantikan. Sejak bergabung dengan City pada 2020, Dias telah mencatat lebih dari 220 penampilan dan mempersembahkan 10 trofi bergengsi. Ia adalah pemimpin sejati meski tanpa ban kapten. Statistiknya pun mengesankan 52 clean sheet, 234 duel udara dimenangkan, 344 clearances, dan tanpa kesalahan fatal yang berujung gol. Kehadirannya di lapangan terbukti membuat perbedaan besar. Dengan Dias, City meraih rata-rata 2,4 poin per laga. Di level internasional, ia tampil konsisten bersama Portugal dan kini dipercaya sebagai kapten utama. Bagi Arsenal, mendatangkan Dias bukan hanya soal pertahanan, tapi investasi karakter dan pengalaman. Cocok dengan sistem Arteta, ia bisa jadi kunci untuk mengangkat Arsenal ke level juara. Bagaimana menurut Anda, apakah Ruben Dias adalah rekrutan yang tepat untuk The Gunners? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dominasi Arsenal di timnas Inggris, bukti kebangkitan The Gunners.
Pemandangan langka tersaji di Villa Park saat timnas Inggris menghadapi Andorra dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, 4 pemain Arsenal tampil sebagai starter sekaligus: Declan Rice, Eberechi Eze, Miles Lewis-Kelly, dan Noni Madueke. Tak ada klub lain yang menyumbangkan pemain lebih dari 1 dalam starting XI laga tersebut. Fenomena ini jelas menjadi kontras tajam dibanding pertemuan sebelumnya melawan Andorra, di mana tak satu pun pemain Arsenal turun sejak awal. Kini keempatnya tak hanya bermain, mereka berperan penting dalam kemenangan 2-0 Inggris. Gol pertama datang dari gol bunuh diri lawan yang diawali umpan tajam Madueke, sementara Rice mencetak gol kedua lewat sundulan keras. Eze tampil menonjol dengan tembakan tepat sasaran terbanyak, sedangkan Madueke mencatatkan umpan kunci terbanyak. Pelatih Thomas Tuchel memuji kontribusi mereka meski mengakui chemistry Eze dan Madueke masih perlu waktu. Maklum, keduanya baru bergabung musim panas ini. Apakah dominasi pemain Arsenal di timnas Inggris ini jadi sinyal kebangkitan Arsenal di level tertinggi? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the Dia seperti Didier Drogba, Chelsea jual cadangan ideal Liam Delap seharga Rp714 miliar. Bursa transfer musim panas Chelsea penuh kejutan. The Blues menggelontorkan lebih dari 300 juta untuk 9 pemain baru, termasuk 6 penyerang. Meski begitu, ada satu lulusan Akademi Cobham yang mereka jual seharga 34 juta, dalam kurung sekitar 714 miliar rupiah, dan kini dianggap sebagai cadangan ideal yang terbuang. Liam Delap yang cedera hamstring saat derby London Barat lawan Fulham harus keluar awal dan meninggalkan lubang di lini depan. Sementara itu, Nicholas Jackson yang sempat dibekukan peluang pindah ke Bayern Munich akhirnya dilepas dengan biaya pinjaman 14 juta plus kewajiban beli 56,2 juta. Chelsea juga memanggil kembali Mark Guiu dari Sunderland, tapi dia belum tentu dapat banyak kesempatan main karena persaingan ketat di lini serang dengan João Pedro, Cole Palmer, dan lainnya. Situasi rumit ini sebenarnya bisa dihindari jika Chelsea tetap mempertahankan Liam Delap yang pernah dibandingkan dengan legenda klub Didier Drogba. Sama seperti Tammy Abraham, lulusan Cobham yang kini bersinar di Besiktas usai perjalanan berliku di Chelsea dan pinjaman ke Milan. Rio Ferdinand pernah memuji Abraham, menyebut permainannya ala Drogba dengan kemampuan bertahan bola dan finishing yang luar biasa. Apakah Chelsea sudah melewatkan kesempatan emas dengan melepas Delap? Menurutmu, siapa striker Chelsea yang paling underrated saat ini? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Arsenal sedang membangun tim tangguh untuk bersaing di Premier League dan Eropa. Salah satu posisi yang jadi sorotan adalah bek kiri, dan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen muncul sebagai kandidat ideal.
Di bawah asuhan Xabi Alonso, Grimaldo tampil luar biasa dengan 12 gol dan 19 assist musim 2023/24. Sebagai bek kiri itu angka yang luar biasa. Statistiknya mendukung rata-rata 1,83 tembakan, akurasi umpan 86%, serta lebih dari 3 umpan ke kotak penalti per laga. Ia juga solid bertahan menang dalam 52,7% duel defensif dan mencatat 3,57 intersepsi per pertandingan. Musim 2024/25, ia tetap konsisten dengan 2 gol, 7 assist, dan 73 peluang tercipta hingga awal September 2025. Dibanding Tierney atau Zinchenko, Grimaldo unggul di banyak aspek duel, operan, hingga kontribusi menyerang. Yang menarik, harga pasar Grimaldo sangat terjangkau, bahkan kabarnya bisa ditebus hanya 7 juta. Ditambah pengalaman bersama timnas Spanyol di Euro 2024, ia jelas bukan nama sembarangan. Menurut kamu, apakah Arsenal sebaiknya mendatangkannya? Apakah Grimaldo bisa jadi solusi jangka panjang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.